Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, 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 pagi. Kita ulangi lagi, semangat pagi, 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 pagi. Bapak Ibu yang berbahagia yang saya hormati pada hari ini, izinkan saya menyapa Bapak Ibu semua dengan pantun. Bermain di taman bunga bersama gadis manja. Datang pangeran membawa kembang seikat. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang bersahaja. Selamat sore dan tetap semangat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai, perkenalkan diri saya. Saya Teresia Dwi Setianingsih. Saya bekerja di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jabatan sebagai pengawas pemerintahan Madya. Sebelum kita memulai materi, marilah kita latihan fokus sejenak. Baik. Kita mulai. Dengan permainan, kita hanya menyebutkan warna apa yang tertulis yang ada pada tulisan. Seperti makan warnanya merah, berarti kita hanya menyebut merah saja. Udang warnanya biru, kita menyebutnya biru. Rebus warna hijau, kita menyebutnya hijau. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bapak Ibu yang kami banggakan pada sore hari ini, tujuan kita mengadakan penyuluhan ini adalah memberikan pemahaman tentang integritas kepada aparatur desa, pada Bapak Ibu sekalian, dan memberikan nilai-nilai anti korupsi kepada Bapak Ibu atau kepada aparatur desa. Menganalisa kasus korupsi yang terjadi di lingkungan kita. Materi kita pada sore hari ini adalah mewujudkan aparatur desa yang berintegritas dan bebas korupsi. Sebelumnya, marilah kita melihat pengertian arti korupsi. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris adalah corruption dan korup. Dalam bahasa Prancis, corruption, dan dalam bahasa Belanda, korupsi yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Menurut Henry Campbell Black, dalam Black's Law Dictionary, menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Menurut hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, korupsi adalah perbuatan melawan dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri, seperti sifat tamak, gaya hidup yang konsumtif. Dan faktor eksternal secara umum penyebabnya juga antara lain adalah faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, maupun faktor organisasi. Teori penyebab korupsi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut teori triangle fraud, ada 3 penyebab orang melakukan korupsi, yaitu adanya tekanan atau pressure, kesempatan opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. Teori Ghosn, faktor penyebab korupsi itu ada keserakahan, greed, kesempatan, dan kebutuhan, juga pengungkapan. Menurut teori CDMA, faktor
Penyebab korupsi juga ada faktor kekuasaan, faktor monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Teori willingness dan opportunity menyatakan juga korupsi itu terjadi karena adanya kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Dan teori cost-benefit model menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya. Dan berdasarkan motivasi pelaku oleh Abdullah Hehamahua, berdasarkan motivasi, pelaku korupsi dapat dibedakan menjadi 5, yaitu korupsi kebutuhan, korupsi peluang, korupsi ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi ingin menguasai suatu negara. Integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Integritas adalah kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Sementara nilai-nilai anti korupsi itu adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Baik, kita lihat satu persatu. Nilai-nilai anti korupsi. Korupsi terjadi karena tidak adanya nilai-nilai anti korupsi yang kuat yang ditanamkan dalam diri. Melalui kebiasaan dan pengembangan nilai anti korupsi, diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindari diri kita dari praktek-praktek korupsi. Nilai-nilai anti korupsi. Marilah kita lihat satu persatu. Nilai anti korupsi itu ada tiga bagian. Yang pertama, bagian inti itu adalah sikap jujur. Sikap jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Yang ketiga, tanggung jawab. Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, negara, maupun agama. Itu adalah nilai-nilai anti korupsi yang inti. Yang kedua adalah sikap. Sikap itu adil. Adil tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu. Yang kedua, sikap yang kedua adalah berani, hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar. Peduli. Peduli adalah sikap dari tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitarnya. Nilai anti korupsi bagian yang ketiga adalah etos kerja. Etos kerja. Etos kerja adalah sungguh-sungguh berusaha ketika kita menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Kerja keras berarti pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha. Mandiri. Mandiri adalah berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Dan mandiri juga berarti kemampuan menyelesaikan, mencari, dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah sederhana. Sederhana itu adalah bersahaja,
Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya dan tidak berlebihan. Dari nilai-nilai anti korupsi ini, seharusnya ini sudah tertanam pada diri kita, pada diri Bapak Ibu sebagai aparatur desa, di mana kita juga dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kita harus memiliki sikap jujur dalam melaksanakan tugas, jujur dalam memberikan pendapat, disiplin. Disiplin juga kita harus dapat memaksimalkan waktu, mendisiplinkan diri dalam menggunakan waktu kerja. Misalnya kita bekerja, kita mulai jam 8, kita pulang jam 4. Apakah dari bagian jam kerja tersebut ada yang sudah kita korupsi waktu? Marilah kita menghitung kembali disiplin hari-hari kerja kita. Nah, disitulah nanti kita akan melihat bahwa kita sudah disiplin atau belum. Nah, begitu juga tanggung jawab. Jika kita diberikan pekerjaan, hendaknya kita juga melakukan satu pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Sebagai aparatur desa, juga kita harus bisa bersikap adil, berani, dan peduli. Adil, kita tidak membeda-bedakan, kita tidak memihak, misalnya kita hanya memihak pada pihak keluarga kita saja, atau kita hanya memihak kepada teman kita yang satu kantor. Tidak, yang namanya adil, kita diberikan kita sebuah pekerjaan, kita akan melakukannya ini bersama-sama dengan semua. Jika bisa melibatkan semua, kita akan melibatkan semua anggota tanpa membedakan siapa. Begitu juga kita peduli, kita juga harus peduli dan menghiraukan masyarakat, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nilai anti korupsi sebagai etos kerja, itu adalah salah satunya kerja keras. Bagaimana kita membangun desa kita, bagaimana kita membangun supaya masyarakat kita peningkatan ekonominya semakin makmur, kita harus bekerja keras. Nah, apa-apa saja yang harus kita laksanakan, tentu sesuailah dengan prosedur. Dan mandiri, kita seorang aparatur, kita harus mampu bekerja dengan pengetahuan-pengetahuan. Kita harus tetap menggali pengetahuan sehingga kita bekerja, kita tidak bergantung dengan orang lain. Sedikit kita diperintahkan, misalnya kita mengoperasikan komputer, kita harus mampu dengan ilmu yang kita dapat. Jika kita tidak tahu, kita harus bertanya. Dan bukan berarti kita meminta tolong orang lain untuk mengerjakan pekerjaan kita. Itu namanya tidak mandiri, ya Bapak Ibu. Demikian juga sederhana. Sederhana itu kita bersahaja. Ya, hiduplah kita dengan sederhana, sehingga kesenjangan dari pandangan orang itu tidak terjadi. Karena dengan kita berjiwa hidup sederhana, kita akan mensyukuri apa yang kita terima, apa yang kita buat. Sehingga kita boleh meningkatkan penghasilan, meningkatkan pendapatan, itu boleh. Tetapi kita tidak berambisi untuk kita menyamakan pendapatan kita dengan orang lain. Dan kita hanya memotivasi untuk kita bisa hidup sederhana, kita cukup, kita tidak kekurangan. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu kita sama-sama sudah mengetahui bahwa di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada desa X yang terlibat kasus tindak pidana korupsi. Bapak Ibu semua tentu sudahlah tahu. Ya, kita turut prihatin dengan kondisi itu. Namun, kita harus mengambil pelajaran yang besar dari masalah itu. Apa yang menyebabkan itu terjadi, kita harus belajar. Sehingga kita ke depan tidak jatuh di lubang seperti yang terjadi di
Desa X tersebut. Akibat dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum dari Desa X, itu adalah sebagai sanksi yang diterimanya adalah vonis penjara. Tersangka tersebut dijerat dengan pasal 2 ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 9, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 64, junto pasal 55 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi Bapak Ibu, sebagai contoh apa yang menjadi penyebab dan akan sebuah perbuatan akan menerima akibat dari apa yang telah dia lakukan. Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita, karena apa yang sudah dilakukan oleh oknum tersebut tidak terlepas dari kurangnya penerapan integritas. Baik Bapak Ibu, di penghujung waktu kita ambil kesimpulan ya, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Apakah Bapak Ibu sudah memahami bahwa integritas dan nilai anti korupsi itu harus ada dan dimulai dari diri kita sendiri? Apakah Bapak Ibu siap untuk menjadi aparatur desa yang berintegritas dan bebas korupsi? Bagaimana Bapak Ibu? Kita harus bisa. Harus berintegritas. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, di penghujung materi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi, yang sudah berkenan mendengarkan penyuluhan ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan karena manusia selalu punya khilaf dan salah. Hanya Tuhanlah yang sempurna. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita membaca pantun ini bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Anak pulau bermain sampan di sungai deras, dan seorang bapak pergi ke ladang bawa arit besi. Saya, aparatur desa yang berintegritas, harus bisa menolak korupsi. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih telah menonton dan menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar dan saran dari Bapak Ibu. Untuk evaluasi pembelajaran ini, saya tunggu saran dari Bapak Ibu dan komentarnya melalui form pada link di bawah ini. Silahkan diklik form linknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.